Pelajaran pertama kita akan belajar tentang alat musik yang berbasiskan kulit atau yang dalam bahasa internasionalnya membranofon. Kalau di Indonesia ada banyak jenis alat musik membranofon. Biasanya ada gendang 2 sisi, ada gendang 1 sisi, ada juga rebana, ada ketimpring, ada ketipung, ada juga terbangan, berbagai macam alat. Yang sedang saya pegang ini ada yang mengatakan namanya rebana besar, ada juga yang kalau di Lampung, sebagian Lampung menyebutnya berdah. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memainkan berdah. Di berdah ini, kalau yang saya gunakan ini berdahnya diameternya sekitar 40 cm lingkarannya. Dari berdah ini bisa dihasilkan berbagai macam bunyi, bentuk bunyi. Contohnya antara lain bunyi tang, bunyi dung, bunyi tang, sama bunyi pak. Mari kita mulai pembelajarannya. Bisa kita gambarkan untuk alat musik ini sebagai analogi. Ini adalah garis tepi yang di dalamnya ada garis kulit. Bisa dilihat garis tepi adalah garis di ujung dari rebana, di mana ujung sekali ini kulit ditambatkan di kayu. Sedangkan kalau garis kulit itu garis di mana ujung kayu ini berakhir. Jadi tempat dia mulai bisa diketuk. Sedangkan kalau dia masih di dalam kayu tidak berbunyi. Dia bisa mulai bunyi setelah lewat dari garis kayu. Ini yang dinamakan, biasanya kadang ada yang menyebut garis ujung kayu, kadang menyebut garis kulit. Nah, seperti tadi kita mulai belajar bunyi yang bisa dihasilkan, antara lain yaitu bunyi tang, dung, cang, pak. Bunyi tang bisa dipukul dengan 1 jari, contohnya jari telunjuk ini. Bisa juga dipukul dengan 3 jari. Tapi untuk menghasilkan bunyi tang itu jari kita diposisikan 1 ruas melewati dari garis kulit. Menghasilkan bunyi tang. Selanjutnya bunyi dung. Bisa pakai 1 jari
4 jari dirapatkan. Setelah pukul, jari ini diangkat sedikit dari kulit agar bisa bunyinya bisa menghasilkan bunyi dung. Soalnya kalau tidak diangkat, bunyinya tertahan. Ini agak diangkat sedikit biar dia bisa menghasilkan bunyi yang diinginkan, dung. Jarak tangan jari kita untuk menghasilkan bunyi dung ini adalah sekitar satu klep tangan ini dari garis tepi. Bisa terus dicoba sampai menghasilkan bunyi yang agak bulat. Kemudian bunyi selanjutnya adalah bunyi cang. Cang itu seperti dung, satu klep, namun tangannya dilebarkan. Bedanya kalau kita mau bisa didengar bedanya. Nah, ini cang. Jari dilebarkan, satu klep dipukul. Nah, menghasilkan bunyi cang. Bunyi selanjutnya bunyi pak. Pak ini seperti cang, tapi posisi tangan diletakkan di tengah. Ini agak jenis pukulan yang agak paling sulit dipelajari. Saya sendiri butuh beberapa hari untuk bisa benar-benar menghasilkan bunyi yang tak dengan benar. Kalau di Lampung atau di tempat lain biasanya Melayu juga hampir sama bunyinya, antara dari bunyi-bunyi tersebut. Mungkin ada juga biasanya kadang ada dut itu, kalau dut tapi agak jarang kalau untuk di Lampung. Jadi untuk saya sendiri juga tidak terlalu ahli, tapi cara tekniknya dia didung seperti mendung tapi ditahan bunyinya, jadi dut. Nah gitu, itu bunyi dut. Tapi kalau yang kita pelajari di Lampung, biasanya kalau untuk musik-musik tradisi agak jarang dipakai yang bunyi dut tersebut. Kedepannya nanti kita juga akan belajar lebih jauh lagi tentang kombinasi dari 4 pukulan seperti ini, yang tang, dung, cang, pak. Tang, dung, tang, pak. Ya. Ini cara memukul kalau dilihat dari dekat. Bunyi tang sekitar 1 ruas jari dari garis kulit. Oh ya, sebelum kita memukul gendang, tangan harus sedikit rileks, tidak boleh tegang. Dan memukulnya juga sedikit ngeper, dalam artian habis dipukul diangkat sedikit biar bunyinya sesuai dengan yang kita harapkan. Tangan agak rileks. Bunyi pertama.
bunyi tang. Satu ruas, kurang lebih satu ruas dari garis kulit. Tang. Bisa satu jari, bisa 3 jari. Kalau 3 jari, nah, seperti ini, pakai 3 jari yang ini ya. Bunyi dung. Dung bisa pakai satu jari, jaraknya, posisinya sekitar 1 klep. Jempol bisa ditaruh di pinggir, di ujung, di garis tepi. Dipukul, dia angkat lagi di atas. Tuh. Membal. Atau dengan 4 jari, jarinya dirapatkan. Bunyi cang. Cang, posisi tangan mirip dengan dung, tapi jari dilebarkan. Tangan tetap ngeper, naik lagi ke atas, sedikit naik ke atas. Jari dilebarkan. Bunyi cang. Bunyi pak. Untuk pak, posisi tangan dilebar, jempol bisa dimasukkan ke dalam, bisa juga tetap di luar, tapi agak diangkat. Jatuhkan jarinya perlahan satu-satu, tapi dengan jarinya dilemaskan. Dipukul, posisinya di tengah. Guna jempol dimasukkan ke dalam agar yang memukul, yang membuat bunyi tersebut ini di ujung jari. Ujung jari ini yang membentur ke kulit, bukan di tengah-tengah buku jari. Kalau tengah-tengah buku jari, bunyinya akan terendap, tidak kuat. Kalau bunyinya mau nyaring, dia pantulan dari ujung jari. Teknik ini agak lebih sulit dibanding jenis pukulan yang lain tadi. Tak, 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 tak. Sekian dulu pelajaran dari saya. Nanti di lain kesempatan kita lanjutkan lagi.